Ambil wafer coklat Superstar baru. Superstar. Kalau ngomongin differential equation, ya memang hampir gak ada bedanya sih sama yang ditemuin di kalkulus dasar atau dulu matematika SMA ya. Karena memang barusan tadi soal yang gue berikan pun juga memang masih pemanasan. Gimana nih kalau soal nomor 2 ini nyerempet ilmu mesin, karena berkaitan sama piston. Coba ini lu lihat soalnya. Soal nomor 2 tuh. Aku nah, gue pindahin dulu soalnya. Ceritanya lu disuruh merancang suatu engine 1 silinder. Aja nggak tahu engine 1 silinder gimana? Gue kaliin. Ya Google, mana ada Google. Nah, oke, dapet ya. Nah, di sini gue dapat satu gambar engine yang menurut gue cukup bagus ya untuk menggambarkan kita copy. Oke, dari copy, jadi kita lanjutkan baca soalnya. Jadi lu disuruh ngerancang sebuah engine 1 silinder. Oke, di bawah gambarnya udah kasih ya. Dengan panjang batang penghubung piston itu L, batang penghubung piston L panjangnya ya. Oke, radius poros engkol atau crankshaft adalah R yang bekerja pada kecepatan sudut omega konstan pada berbagai sudut engkol theta. Oke, gambarkan sketsa engine Anda dan turunkan. Sketsa engine, terusnya diminta X, V, A, semuanya dalam R theta omega, R theta omega. Nah, sebelum lanjut ke soalnya, coba nih gue bahas sedikit tentang engine. Sini ada gambar engine dan di sebelah kiri lo. Sini coba gue lihat, di sini ada katup. Ada juga dia spark plug-nya atau busi bahasa Indonesia. Busi dan fuel injector. Lalu di sini ada stroke. Oke, tadi ada valve. Terusnya ada busi, ada fuel injector. Berikutnya ada stroke, artinya stroke itu langkah piston. Berapa banyak ada langkahnya? Seperti itu. Lalu ada cylinder wall atau block engine ya. Cylinder wall, pistonnya sendiri, si bulatnya ini, piston, dan bentuk silinder. Lalu ada reciprocating motion, ya artinya gerak reciprocating, sama dia ada bearingnya juga di bagian crankshaft. Nah, ini yang disebut dengan connecting rod atau batang penghubung. Connect, amat tulisannya. Connecting rod. Nah, ini yang disebut dengan crankshaft. Oke, betul. Ada juga di situ istilah-istilahnya ini top dead center, atau biasa kita kenal itu TMA, titik mati atas, dan juga ada bottom dead center, titik mati bawah. Jadi benar-benar paling atasnya piston tuh di mana, dan juga titik paling bawahnya si pistonnya di mana. Artinya di situ ada selisihnya dong antara bagian atas si engine blocknya sama bagian pasar paling piston, yaitu ada clearance volume sini, sisinya sama atasnya ini clearance volume. Oke, itu tentang terminologi engine. Kalau mau tahu cara kerja itu termo, which is yang kuliahnya gue hampir ngulang. Nah, kalau digambarkan sketsa, lu gak buat aja dalam bentuk stick diagram. Artinya harusnya lu kalau di kinematika dinamika ini udah paham cara buat sketsa dari piston itu seperti apa. Oke, pertama-tama kita gambar groundnya dulu. Biar ground dulu. Ini ada ground.
Lalu seolah-olah kayak ada pin. Nah, dari sini gambar ini yang disebut dengan crankshaft-nya. Itu yang pertama. Crankshaft. Lalu baru ada connecting rod. Dimana ini baru ada pistonnya. Oke ya. Sama pistonnya pun sama kayak tempel. Oke, udah seperti ini. Baru kasih nama. Ini R, ini L. Dimana si R-nya ini kan bergerak, dia gue kasih warna apa nih? Hijau bener. Dia kan yang cepat sedut omega. Oke, ada lagi yang terlewat? Kayak nggak ada ya. R, L, omega. Oke. Nah, maka sebenarnya jarak dari ujung sini ke ujung sini piston dengan si course-nya si crankshaft-nya ini itu adalah X. Oke, udah seperti ini jadilah sketsa yang pertama. Jawaban untuk nomor yang satu, jawaban di soalnya dimintakan gambarkan sketsa, dapat. Nah ini, nah diminta X, V, dan A. Tentunya V dan A ini kecepatan dan percepatan itu kita dapat dari X. Kita temukan dulu X-nya. Oke, sebelum lanjut, di sini hubungan theta dengan omega itu apa? Bahwa theta sama dengan omega kali T, dimana tadi dibilang di soal konstan. Udah, theta sama dengan omega T. Apa ya kira-kira yang bisa kita peroleh dari informasi ini? Kita punya R, punya L, punya theta, punya omega. Oke, kalau ini tadi hijau, ini omega. Nah, maka sebenarnya kan bukaan sudut ini, bukaannya kayak anggap apa titik nol di sini. Ini kan theta, omega kali T atau theta. Di mana ini adalah R sin theta. Oke. Kita punya dua buah segitiga siku-siku. Yang pertama di sini, oke. Yang pertama ini ada, atau gua kasih nama X1 deh. X1, di sini ada X2. Oke. Nah, X1 sama dengan apa nih? Jawabannya R cos theta. X1. X2 nya apa? Pakai sama segitiga, kita punya L, punya R sin theta, maka di bawahnya berapa? Akar dari L kuadrat kurang R sin theta kuadrat. Oke. Maka X sama dengan R cos theta, atau dengan terburu-buru X1 tambah X2, dimana X sama dengan R cos theta ditambah akar dari L kuadrat kurang R sin theta kuadrat. Dapat soal yang lain. Oke, dapat. Setelah X didapat, maka dapatkan V. Cuman gini, ini kan diminta L, R, theta, omega ya. Oke, untuk nyari X ini memang omega nggak dibutuhkan. Misal omega nggak dibutuhkan, ternyata theta masih bisa nih ditulis dalam bentuk theta. Atau ini bisa juga X-nya ini gue tulis kayak gini, R cos omega T ditambah akar L kuadrat kurang R sin omega T kuadrat. Nah, boleh. Nggak masalah, atas atau bawah benar, mau bentuk theta atau bentuk omega T. Cuman omega T ini berguna untuk nyari kecepatan dan percepatan. Karena kecepatan itu kan turunan pertama dari X terhadap waktu. Oke ya, dapat yang A. Gimana yang B? B itu di mana? V sama dengan dx per
DT. Nah ini yang agak PR nih nakar-nakar. Jadi sebenarnya soal ini gue bilang menarik dan juga cukup menyusahkan karena lo harus punya pengetahuan tentang engine ya, itu wajib, apalagi lo anak mesin wajib lo tahu nih engine beginian. Lo misalkan dari daerah atau dari mana datang ke kampus ya, merantau terus bilang ke orang tua, ibu, bapak, aku kuliah di teknik mesin. Oke, liburan semester lu balik, biasanya itu panci itu yang rusak dikeluarin. Nah, betulin dong. Ada motor mogok di jalan, lu punya tanggung jawab untuk benerin. Ya kalau misalkan lu gak ahli di situ, ya better mendingan lu tau sastranya lah. Minimal lo engine gue tahu nih, ini titik mati atas, titik mati bawah. Tapi suruh benerin nggak bisa, ya nggak apa-apa. Nggak ada yang lain. Oke, DX per DT. Maka di sini turunan dari X yang di sini ya. Oke, turunan X yang dari atas yang tadi kita dapat, satu-satunya dulu turunin pelan-pelan dulu kita turunin. Pertama, suku yang pertama dulu, R cos omega T. Kalau diturunkan ke T jadinya apa? Kita punya variabel cos omega T. Cos diturunkan jadi apa? Sini. Cos di sini jadi sin, min sin. Jadinya min R sin omega T. Jangan lupa turun dalam karena nih gak cuma T doang, tapi omega T. Kalikan omega T diturunkan jadi omega. Dapat suku pertama. Nah, masuk suku kedua nih. Ditambah turunan dari suku keduanya. Akar sekian nih kalau diturunkan. Atau ini sebenarnya pangkat setengah ya. Kalau gue pangkat setengah diturunkan jadinya setengah kali L kuadrat kurang R sin omega T kuadrat. Pangkatnya berapa jadinya? Setengah kurang 1 min setengah. Dikalikan turunan dalamnya. Nah itu kenapa tadi di awal gue kasih ya turunan dalam tuh gimana, karena itu memudahkan aja. Jadi lu gak harus berpaku sama turunan terhadap X aja, turunan terhadap T aja, enggak. Jadi lu pelan-pelan turunan paling luarnya dulu lu cari ke dalam sampai selesai begini. Jadi gue tahu nih turunan dalamnya setengah kali sekian pangkat min setengah. Baru ke dalamnya ada apa? L kuadrat nggak mengandung T, diturunkan 0. Yang mengandung T itu apa? R sin omega T ini. Cuman balik lagi dalam bentuk kuadrat. Maka keluarin dulu. Berarti 2 kali minusnya jangan lupa ya. Min 2 kali R sin omega T kurang 1 maka jadi pangkat 1 sin omega T. Turunan dari R sin karena bagian luarnya diturunin yang kuadrat itu, maka masuk ke dalam sin omega T diturunkan jadi cos omega T. Oke. Ya. Berikutnya kepalingan dalamnya lagi yaitu adalah omega T dikalikan omega. Ya cukup panjang. Oke. Dapat. Kalau mau dirapikan, maka V sama dengan min R sin omega T atau konstanta gue taruh depan semua, R omega kali sin omega T ditambah setengah terakar. Oke, atasnya dulu deh. Jadi kan 2 sama 2 nya coret, ternyata hasilnya jadi minus min R omega dikalikan berapa? R omega, sorry di sini ada R juga ya, sorry kali R kuadrat kali omega kali sin omega T kali cos omega T dibagi berapa? Akar L kuadrat min R sin omega T kuadrat. Oke. Ini kecepatan. Nah, kalau omega T-nya lu mau ganti jadi theta silakan. Oke. Maka ini sama dengan theta ya, lu tinggal tulis ulang aja. Gue capek juga kalau nulis ulang lagi. Theta serap. Dalam bentuk apa? Itu ya. Kita gue cek dulu. Bener nggak hitungan gue nih? dv
Oke, ya benar. Oke, udah. Nah, bagaimana dengan A? Percepatan maksud gua. Yang B udah ketemu, sekarang bagian C, yaitu percepatan. A itu sama dengan dV per dt. Nah, ini sukunya, maksudnya jumlah variabel, bukan jumlah variabel, jumlah suku. Sukunya udah kebanyakan. Gue sarankan sih lu coba pecah-pecah dulu. Maksudnya apa? Jadi ini gue anggap fx, ini gue anggap gx, di bawahnya gue anggap hx. Jadi satu-satu. Makanya tadi di depan gue kasih kan, kalau ada turunan dari fx kali gx kali hx, maka turun jadi apa? Ya udah, f aksen x kali gx kali hx ditambah fx kali g aksen x kali hx dan seterusnya. Gitu. Better cari apa di sini. Maka f aksen x itu sama dengan turunan dari r kuadrat omega sin omega t. Turun jadi apa? Sin turunkan jadi cos omega keluar, kan jadinya min r enggak usah di min belakang, r kuadrat kali omega kuadrat kali sin omega t kali cos omega t. Coba yang kedua, g aksen x sama dengan dari cos ya, cos diturunkan jadi omega juga, omega kali cos omega t, tapi turunkan jadi ketemunya min sin omega t. Ada yang terlewat? Oke, omega nya jadi omega nya udah keluar. Terakhir si hx nya ini, h aksen x turunkan jadi tadi ya pangkat min setengah, diturunkan jadinya min setengahnya di depan dikalikan L kuadrat min setengah kurang setengah, min setengah kurang 1, min 3/2. L kuadrat dikurang R kali sin omega T kuadrat pangkat min 3/2 dikalikan apa? Turunan dalam. L yang gak ada turunan dalam karena punya kuadrat berarti dikalikan 2. Jadi kurung R sin omega T dikalikan turunan dari sin omega T cos omega T kalikan omega. Oke, ada yang terlewat kah? Gak ada. Tinggal satuin. Maka di sini nilai A kita samain dulu. A sama dengan, kalau turunan R omega itu gampang lah ya, R omega sin omega T, kemudian jadinya min R omega kuadrat kalikan cos omega T. Nah, sekarang omega T gue tulis dalam theta. Nah, jadi suka omega nya udah keluar duluan. Oke, dikurang. Nah, ini tadi f aksen x, berarti kita tulisnya ini karena rumit ya, jadi silakan lu turunkan sendiri, tulis nih gue kasih aja karena sebelumnya gue hitung hasil akhirnya. Jadinya ditambah R kuadrat omega kuadrat kali sin kurang cos kuadrat theta dibagi akar dari L kuadrat min R kuadrat sin kuadrat theta. Oke, ditambah lagi, bener ini ditambah ya, kalau salah monggo komen aja. Ditambah R pangkat 4 kali omega kuadrat kali sin kuadrat theta dikali cos
kuadrat theta dibagi L kuadrat min R kuadrat sin kuadrat theta pangkat 3/2. Oke ya, ini gue udah hitung dari sebelumnya. Kurang lebih seperti ini. Oke. Kalau gue pribadi berpendapat ke soal itu yang lu perlu teliti. Ya. Karena jangan sampai kalau satu variabel ya, kalau satu variabel udah kebawahnya salah. Pelan-pelan aja ngerjainnya, dan kalau kalian ketemu yang rumit, kayak tadi contohnya di bagian C ini untuk menghitung percepatan, dipecah-pecah dulu. Fx-nya yang mana, Gx-nya yang mana, Hx-nya yang mana. Oke ya, selesai soal nomor 2.